Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita sehat sehingga kita bisa memulai pagi hari ini mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian pada kesempatan ini ya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Sanawi. Kebetulan Bapak di SMK Negeri 1 Susukan ini sebagai pengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kebetulan Bapak diberikan tugas mengisi PRS ini yaitu dengan judul mengenai tata tertib siswa. Tata tertib adalah seperangkat peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warganya. Karena kita berbicara dalam konteksnya adalah sekolah, maka utamanya yang kita bahas adalah mengenai tata tertib sekolah. Ada beberapa poin di dalam tata tertib sekolah ini. Diantaranya yang pertama adalah masalah hal masuk sekolah. Perlu anak-anakku kalian ketahui diantaranya apa? Yang pertama, siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Jadi jangan sampai datang terlambat. Nah, bagaimana kalau datang terlambat? Di sini siswa yang datang terlambat harus melapor kepada guru piket. Kemudian setelah melapor kepada guru piket, mungkin akan diberikan yang namanya surat tanda masuk ke kelas. Nanti baru dibolehkan memasuki ruangan kelas. Kemudian siswa absen hanya karena sakit bagaimana? Ya. Kalau yang sakit biasanya yang berhalangan hadir biasanya apa? Orang tuanya memberitahukan atau mungkin mengirim surat ataupun memberitahukan ya bahwa alasannya sakit. Kemudian selama proses belajar mengajar berlangsung dan pada waktu pergantian jam siswa dilarang keluar kelas. Ya, karena apa? Guru keluar, guru penggantinya belum datang, kadang-kadang siswa keluyuran, gurunya harus nyari, harus nunggu, maka proses PDM-nya tidak akan berjalan dengan baik, terhambat. Kemudian pada waktu istirahat siswa harus berada di luar kelas. Karena apa? Takut terjadi kehilangan barang yang dibawa oleh siswa-siswa itu. Maka waktunya istirahat digunakan semaksimal mungkin untuk istirahat. Mungkin juga ada istirahat kedua, biasanya bertepatan dengan waktu duhur. Di sini digunakan sebaik-baiknya untuk istirahat dan karena mayoritas beragama Islam mungkin untuk sholat gitu kan, sholat duhur berjamaah. Kemudian siswa yang membawa sepeda akan menempatkan pada tempat yang disediakan. Sudah disediakan parkir yang baik, parkir yang teratur ya, jangan sampai parkir mencari di tempat yang sepi, parkir di tempat yang enak keluarnya siapa. Di situ terjadi yang namanya rawan pencurian ya, rawan pencurian kendaraan bermotor. Padahal asik inginnya enak, ya. Tapi ujung-ujungnya motornya hilang, dicuri. Itu yang berkaitan dengan hal masuk sekolah. Kemudian siswa mempunyai kewajiban. Apa saja kewajibannya? Yang pertama adalah mentaati tata tertib sekolah dan mentaati yang namanya tata krama. Ya, tadi sini ada tata tertib harus dilaksanakan, harus dipatuhi, ditaati. Kemudian tata krama, dijaga yang namanya sopan santunnya. Ketemu guru harus bagaimana, mungkin kalau tidak dalam pandemi mungkin
bersalaman, ataupun berjabat tangan gitu kan, mungkin saling sapa, kemudian berjabat tangan, kemudian sesama Mas Jawa juga mungkin berjabat tangan, saling menyapa. Kemudian di sini taat dan patuh terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan. Karena kalian berkeinginan sekolah di SMK Negeri 1 Susukan, ya apa? Harus patuh, harus taat kepada kepala sekolah, kepada guru, ataupun karyawan yang ada di SMK Negeri 1 Susukan ini. Jangan sampai apa? Pengen sekolah di SMK 1 Susukan tapi tidak mau mematuhi peraturan yang ada di SMK Negeri 1 Susukan. Itu nggak benar. Jadi apa? Harus patuh, ya, patuh terhadap perintah kepala sekolah, perintah guru maupun karyawan yang ada di SMK Negeri 1 Susukan. Kemudian sini ikut membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang namanya pembelajaran bisa dilaksanakan di luar kelas maupun di dalam kelas. Karena sini adalah SMK, kebanyakan praktek, mungkin praktek dilaksanakan di luar kelas. APPH di sawah, peternakan di kandang, TKRO di bengkel, mungkin APHP di dapur, ataupun akuntansi di bank miliknya. Nah ini ya, bisa dilaksanakan di luar kelas. Makanya Pak harus membantu, ya, jangan mempersulit guru untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian diantaranya apa? Memakai seragam yang telah ditentukan sekolah. Jadi di SMK Negeri 1 Susukan ini ada beberapa seragam yang harus dikenakan, yang dipakai. Hari Senin biasanya putih abu-abu, layaknya seperti sekolah yang lain tingkat SLTA ataupun tingkat SMA. Kemudian hari Selasa biasanya menggunakan seragam khusus yang berwarna telur asin. Kemudian hari Rabu batik. Hari Kamis mungkin pramuka. Hari Jumatnya menggunakan baju muslim ataupun baju koko. Di sini ya jangan sampai berpakaian juga Pak semaunya sendiri. Ya. Karena siapa? Harus adanya keseragaman. Jadi memakai pakaian sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Itu yang namanya kewajiban siswanya. Selain mempunyai kewajiban, ya, yang namanya siswa juga mempunyai hak. Apa saja hak siswa itu? Yang pertama adalah hak mengikuti pembelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Jadi mendapatkan pengajaran, mendapatkan pembelajaran itu adalah hak kalian, gitu kan? Makanya Pak, jangan kalian sia-siakan hal tersebut, gitu kan? Jangan merasa senang kalau misalkan apa? Gurunya tidak hadir, gurunya berhalangan, mengapa? Tepuk tangan. Itu tidak baik. Kenapa? Itu karena adalah hak kalian untuk mendapatkan pembelajaran, untuk mendapatkan pengajaran, ya. Jadi bagaimana kalau misalkan gurunya berhalangan? Silakan bertanya kepada guru piket, barangkali apa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, itu adalah untuk apa? Untuk menambah wawasan yang namanya ekstrakurikuler tersebut. Di SMK Negeri 1 Susukan ada beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama adalah pramuka itu wajib. Kemudian paskibra, ada lagi PMR, kemudian English Club, Japanese Club, olahraga, kemudian irmas. Silakan kalian kembangkan bakat dan minat kalian melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kenapa? Menambah wawasan, menambah teman, menambah pengalaman. Kemudian di sini juga Pak siswa dapat meminjam buku
buku dari perpustakaan. Silakan, perpustakaan tersedia di SMK Negeri 1 Susukan. Perpustakaannya nyaman, perpustakaannya ber-AC. Silakan, judul buku banyak sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan jurusan kalian. Pergunakan sebaik-baiknya. Datang, duduk dibaca. Yang penting jangan mengganggu teman yang sedang membaca di dalamnya. Silakan, fasilitasnya enak. Kemudian siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lainnya sepanjang tidak melanggar peraturan sekolah. Di sini yang namanya siswa, guru, kepala sekolah ataupun karyawannya yang merupakan satu keluarga, makanya Pak tidak akan membeda-bedakan yang namanya siswa. Semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang siswa tersebut tidak melanggar yang namanya peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, itu istilahnya hanya sebagian kecil saja yang namanya hak siswa. Kemudian yang namanya siswa juga ada larangan. Apa saja yang menjadi larangan siswanya? Yang pertama, meninggalkan sekolah selama proses KBM. Jadi kalau belum waktunya pulang ya dilarang pulang. Kalau masih dalam proses KBM berarti ya tetap harus belajar. Kecuali misalkan ada halangan seperti sakit ya, ataupun ada keperluan keluarga, tapi keperluan keluarga juga itu harus mendapatkan izin dari orang tua, gitu kan. Kemudian sininya ada guru piket. Kemudian bagi siswa perempuan diarahnya apa? Memakai perhiasan yang berlebihan. Mungkin pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung. Mungkin bisa dikatakan apa? Toko emas berjalan atau emas berjalan gitu kan, itu tidak baik. Karena apa? Itu mengundang kerawanan. Kerawanan apa? Kerawanan kejahatan. Takutnya pulang-pulang ya, dirampok, itu kan membahayakan diri sendiri. Makanya Pak, selama sekolah tidak perlu memakai perhiasan. Kemudian merokok di dalam maupun di luar sekolah. Di sini ya, yang namanya siswa itu dilarang merokok. Jangankan siswa, guru juga dilarang merokok. Karena apa? Tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Bagaimana kalau sudah terlanjur merokok berat? Ya itu sih mungkin ya, yang penting jangan merokok di lingkungan sekolah. Itu mungkin masih menggunakan seragam sekolah. Karena itu akan memalukan nama baik sekolah. Dari mana sekolahnya gitu kan? Dari atributnya saya sudah ketahuan seperti itu. Kemudian membawa ataupun mengedarkan ataupun mengkonsumsi narkoba. Karena yang namanya narkoba ini katanya itu merusak masa depan kalian. Jadi jangan coba-coba, jangan sampai mencoba-coba. Kita mungkin sering melihat di televisi, ya tayangan televisi, artis, pejabat ataupun yang lainnya akhirnya bangkrut, akhirnya apa? Mungkin karena narkoba. Makanya Pak, jangan sekali-sekali mencoba dengan yang namanya narkoba. Karena sudah mencoba akan ketagihan dan akhirnya akan merusak masa depan kalian. Kemudian membawa, meminjamkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. Membawa VCD, apalagi VCD porno. Nah, kemudian sini bacaan-bacaan yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. Ataupun sini membawa handphone. Ya. Padahal handphone itu dilarang untuk dibawa ke sekolah, tetapi kenyataannya banyak sekali siswa yang membawa handphone. Pada akhirnya kadang-kadang di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas pernah terjadi yang namanya kehilangan HP. Siapa yang bertanggung jawab? Berarti itu kita tahu sendiri gitu kan. Karena Pak aturan sudah jelas tidak boleh membawa handphone. Kalau ada kehilangan
tanggung sendiri. Kemudian berkelahi ataupun main hakim sendiri. Ya, di sini tidak boleh berkelahi sesama teman, berkelahi beda kelas, ataupun berkelahi beda jurusan. Apalagi dengan apa yang namanya lebih luas lagi, cakupannya itu tawuran, itu dilarang. Kita di sini satu keluarga SMK Negeri 1 Susukan. Ya, jadi ya kita harus apa? Bantu membantu, bahu membahu, saling menolong. Ya, kerja keras untuk apa? Memajukan sekolah kita SMK Negeri 1 Susukan. Kemudian berada ataupun bermain di tempat-tempat yang tidak semestinya kalian mainin. Nongkrong di kafe, nongkrong di diskotik, ataupun nongkrong di tempat yang tidak baik. Kalian sebagai seorang pelajar, tugas kalian hanya apa? Belajar. Kalau pulang, ya berarti belajar di rumah. Tidak perlu berada di tempat-tempat yang semestinya kalian berada. Kemudian menjadi anggota perkumpulan, misalnya perkumpulan geng motor, gangster, ataupun geng-geng yang lainnya yang mungkin kebanyakan ini ya kebanyakan pasiennya negatif semua seperti itu. Atau barangkali kalian perkumpulan partai politik ya, karena belum waktunya. Ya, partai politik boleh, tapi apa? Belum waktunya. Nanti setelah umur kalian sudah dewasa baru kalian misalkan mempunyai hak pilih itu pada umur 17 tahun gitu kan, mungkin dari situ kalian mungkin bisa untuk masuk dalam anggota partai politik. Kemudian mengganggu ataupun mencoret-coret lingkungan sekolah. Kalau kalian mempunyai hobi mungkin menggambar, melukis, silakan kalian salurkan bakat kalian ke misalkan apa? Ikut ekskul seni. Di sini kadang-kadang di ekskul seni tersebut kalian bisa menyalurkan menggambar. Ya, jangan sampai menggambarnya di tembok. Kasihan gitu kan, pihak sekolah itu ngecat lagi, digambar lagi, ngecat lagi. Jadi percuma nantinya, apalagi gambar-gambar yang tidak semestinya harus kita pandang gitu kan. Kemudian memalsukan tanda tangan kepala sekolah ya, atas nama apa, untuk apa ya, biar mungkin dapat izin dari orang tuanya pengen jalan-jalan kemana, kemudian seolah-olah membuat surat apa, surat izin dari sekolah, kemudian tanda tangan kepala sekolah dipalsukan. Kemudian perilaku yang atau bertutur kata yang tidak sopan. Kita diusahakan bertutur sapa yang sopan, bertutur sapa yang halus, apalagi kepada yang lebih tua gitu kan. Jangan mentang-mentang apa kita orang Cirebon dengan bahasa yang kasar gitu kan, itu tidak boleh. Apalagi di lingkungan sekolah harus bertutur sapa yang halus, yang sopan. Kemudian di sini memanjat atau melompat pagar sekolah. Mungkin di sini di SMK Negeri 1 Susukan ini belum semuanya dipagar. Walaupun belum semuanya dipagar, ya mudah-mudahan kalian tidak apa pulang melalui ataupun bolos melalui ya jalan-jalan menempuh daerah-daerah yang belum dipagar tersebut. Itu misalnya yang namanya larangan-larangan. Selain itu juga mungkin ada lagi larangan, gitu kan, misalkan rambutnya dicat gitu kan, warna-warni gitu kan, merah, hijau gitu kan, seperti itu. Ataupun mungkin laki-laki ada yang bertato, mungkin juga bertindik, itu dilarang. Itu ya barangkali larangan-larangan yang akan dikenakan kepada siswa. Kemudian apa sanksinya? Karena ada siswa yang melanggar peraturan, maka akan diberikan sanksi. Sanksinya diantaranya apa? Peringatan atau teguran secara tertulis. Jadi ditegur dulu, diingatkan supaya apa? Sadar barangkali. Mudah-mudahan bisa sadar kalau sudah diingatkan.
Kalau misalkan diingatkan juga tidak mempan, maka kemudian diberikan yang namanya pemberian sanksi yang bersifat mendidik. Ya, mungkin apa itu kan contoh-contohnya. Kemudian pemberian skorsing, ya skorsing tidak boleh ikut pembelajaran sekolah, misalkan selama seminggu. Tapi kadang-kadang ada juga siswa yang senang di skorsing 1 minggu, enak di rumah terus itu kan, padahal dia terbengkalai tidak mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau susah sekali, ujungnya apa? Siswa tersebut dikembalikan kepada orang tua kalian. Nah itu barangkali yang Bapak bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini gitu kan, dalam hal masalah tata tertib siswa. Mungkin nanti kalian juga kalau sudah ketemu ya belajar tatap muka, kalau topiknya sudah selesai, banyak yang akan kalian ketahui pada waktu kalian masuk sekolah. Itu saja barangkali Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.